Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur. Hari ini edisi Rabu 18 September 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita mengawali perjumpaan kita pada halaman utama Koran Tribun Timur edisi Rabu 18 September 2024. Dengan judul Bawaslu minta jaminan keamanan rentan hadapi risiko hukum selama tahapan pilkada. KPU mengatakan lihat pilkada secara positif. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulsel butuh jaminan keamanan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kehadiran aparat keamanan akan memastikan kelancaran tahapan pilkada. Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli berpendapat dukungan dari aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulsel sangat diperlukan. Hal ini disampaikan Mardiana dalam sebuah diskusi bertajuk Talk Show Pilkada Pemilu Serentak, Damai dan Jaminan Keamanan bagi Penyelenggara dan Pers. Dialog diadakan di kantor Tribun Timur, Jalan Opo Daeng Risaju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada Selasa 17 September 2024 sore. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh termasuk Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Riacudu Jayadi, hingga Ketua KPU Sulsel Hasbullah. Diskusi ini dipandu oleh Koordinator Forum Dosen Dr. Andi Suryadi Cula dan membahas beberapa hal terkait keamanan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, Tribuners juga dibahas terkait ketika jurnalis mengadu ke Kapolda. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Andirian R. Jayadi menerima masukan 4 ketua organisasi wartawan di Sulawesi Selatan. Mereka adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Makassar, Didit Haryadi, dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi. Selanjutnya Tribuners, ada juga informasi yang disampaikan dari beberapa tokoh terkait Pilkada di Sulsel 2024 menguji netralitas Polri di Pilkada 2024. Pertama, dari Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyampaikan aparat keamanan bagi kami di Bawaslu itu adalah payung pelindung. Kita sangat rentan dengan tindakan kebijakan yang dapat bersinggungan dengan hukum, maka konsultasi melalui sentra Gakumdu sangat diperlukan. Yang kedua, dari Hasbullah, Ketua KPU Sulsel mengatakan jika kita berbicara tentang pilkada, salah satu bagiannya adalah bagaimana kita menentukan arah pembangunan di wilayah kita. Selanjutnya dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi mengatakan, jadi bagi kami anggota Polri, persoalan netralitas ini sudah harga mati. Selanjutnya, mantan PLT Wali Kota Makassar Profesor Yusran Yusuf mengatakan pemilu ini lancar jika penyelenggara betul-betul profesional dan memiliki integritas. Penyelenggara harus beri jaminan ke masyarakat bahwa suara dari masyarakat sesuai prinsip rahasia. Selanjutnya, mantan Hakim MK Profesor Aswanto mengatakan banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Kita harus mendorong penyelenggara supaya betul mengawasi orang-orang di tingkat kecamatan, kelurahan, dan juga TPS. Selanjutnya, Guru Besar Universitas Muslim Indonesia ada Profesor Ma'ruf mengatakan damai, jujur, adil. Demokratisnya pilkada itu ada di KPU dan Bawaslu. Karena kejujuranmu, maka kau jadi penyelenggara pemilu. Saya pernah gagalkan Baramuli jadi anggota DPD. Selanjutnya ada Guru Besar Universitas Hasanuddin, Profesor Amir Ilyas mengatakan, saya ingatkan KPU dan Bawaslu, saat ini mungkin tenang-tenang saja. Gaduh akan terjadi pasca pemilihan. Serta C1 masuk, disitulah paling rawan. Politik uang juga tidak akan pernah berhenti. Masyarakat anggap pemberian bukan pelanggaran. Selanjutnya dari Guru Besar UMI, Profesor Muin Fahmal, mengatakan pelaksanaan di lapangan cenderung normatif dalam operseptif aturan.
Lebih dari cukup aturan yang melarang orang curang dan sebagainya. Faktanya masih ada pelanggaran. Kita harus bekerja dengan profesional. Terakhir ada dosen dari Unismu, Dr. Amir Muhyiddin, mengatakan bahwa sebenarnya pemilu serentak yang damai kuncinya ada di KPU, polisi, dan juga Bawaslu. Jika mereka berintegritas, pemilu akan menjadi damai. Selain itu, Tribuners, polisi juga mengatakan puncak kerawanan saat pencoblosan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyiagakan 7.656 personel dalam mengawal jalannya tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Ribuan personel itu terdiri dari 2.260 personel Polda Sulsel dan 5.396 personel Polres Jajaran. Secara keseluruhan kita menyiapkan 2/3 dari total kekuatan, kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Jayadi. Jadi kalau keseluruhan personel Polda Sulsel 18.000 sekian, maka kita siapkan 14 hingga 15.000 personel dan sudah disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Rian Jayadi pada bincang-bincang yang dilaksanakan di Tribun Timur Selasa sore kemarin. Selain itu, Tribuners, dari halaman utama ini juga ada berita terkait reuni final 2023 Manchester City versus Inter Milan di Liga Champions tahun ini. Manchester City dan Inter Milan, finalis di Liga Champions 2022-2023 akan bertemu kembali di UCL 2024-2025 yang hadir dengan format baru. Laga akan digelar di Stadion Etihad pada Kamis 19 September 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pada final yang digelar di Istanbul pada 10 Juni 2023 lalu, Manchester memiliki catatan permainan yang baik. Tribuners juga dapat melihat jadwal pertandingan serta komposisi atau susunan pemain pada reuni final 2023 antara Manchester City versus Inter Milan di Liga Champions 2024 kali ini. Manchester City dengan posisi ataupun juga aturan di lapangan 3-4-2-1. Kemudian Inter Milan dengan posisi 3-5-2 yang akan digelar di Stadion Etihad Stadium pada Kamis 19 September mendatang pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari halaman utama Tribuners kita beralih ke halaman 6 di rubrik Makassar. Pada rubrik ini Tribuners dapat dilihat ada highlight dengan tajuk 50 imam kelurahan terima SK masa tugas 5 tahun. Dari Makassar, Tribun Timur melaporkan sebanyak 50 imam kelurahan menerima SK penempatan dari Wali Kota Makassar di LT2 Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Selasa 17 September 2024. Imam kelurahan yang mengantongi SK adalah mereka yang dinyatakan lolos tahap seleksi. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, Armin Paera, menjelaskan pemilihan imam kelurahan melalui sejumlah tahapan seleksi. Setiap RT RW mengajukan maksimal 3 calon. Selanjutnya para calon yang diusulkan mengikuti tahapan seleksi dari Kementerian Agama Kota Makassar. Jadi ada 68 calon imam kelurahan yang ikut seleksi. Setelah mengikuti proses dipilih 50 orang yang ditetapkan sebagai imam kelurahan. Masa tugasnya selama 5 tahun, ungkap Armin. Tahun depan Pemkot Makassar kembali akan melakukan seleksi untuk mengisi posisi imam kelurahan yang masa tugasnya akan berakhir. Insya Allah tahun depan kita kembali akan melakukan pengisian 103 posisi imam kelurahan yang jabatannya akan berakhir. Tugas imam kelurahan ini akan fokus pada kegiatan sosial keagamaan.
Orang yang sering berasumsi bahwa imam kelurahan ini tugas utamanya untuk menikahkan warga, namun intinya menjadi tokoh agama, tempat orang yang bisa berkonsultasi masalah keagamaan. Mereka juga menjadi filter terhadap paham-paham yang masuk di wilayahnya. Kemudian peran imam kelurahan ini dianggap sangat krusial. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, berharap penyerahan SK ini makin menguatkan kualitas keimanan masyarakat Makassar, tentu dengan kualitas bacaan Al-Quran, ilmu dan pengetahuan yang matang dapat menambah kehusyukan jamaah dalam beribadah. Termasuk imam yang baik turut serta mewujudkan visi misi Pemkot Makassar mengenai penguatan keimanan umat. Jadi filter dari paham yang masuk di wilayahnya harus bisa hitbah. Makanya waktu seleksi di Kemenak harus pidato. Posisi imam kelurahan jadi sangat strategis. Makanya hari ini kita serahkan SK imam kelurahan dan ungkap Pomanto. Menurutnya, peran imam kelurahan sangat krusial di tengah-tengah masyarakat lantaran memberi warna, arah, kedalaman pondasi tauhid kepada generasi muda. Dia juga berpesan kepada OPD terkait agar memberikan porsi di APD. Kemudian di APD pokok bagi imam kelurahan tersebut. Sebelum saya menyelesaikan masa tugas pada tahun depan, saya kira pokok perlu diperhatikan lagi imam kelurahan, tuturnya. Selain itu Tribuners, ada juga berita terkait Maulid Pemkot digelar di MNEK CPI. Pemerintah Kota Makassar bakal menggelar Maulid Nabi Muhammad pada Minggu 22 September 2024 mendatang. Pemkot Makassar melalui bagian kesejahteraan rakyat telah menggelar rapat persiapan Maulid di LT2 Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Selasa 17 September 2024. Rapat ini dipimpin oleh Asisten 1 Pemkot Makassar, M. Yasir, dan diikuti oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD, perwakilan badan usaha milik daerah atau BUMD, hingga organisasi masyarakat Islam. Asisten 1 Pemkot Makassar, M. Yasir, mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini akan dilangsungkan di kawasan Monumen 4 Tahun Multilateral Naval Exercise Commando atau MNEK CPI, Jalan Metro Tanjung Bunga, sebanyak 20.000 orang yang akan menghadiri Maulid ini, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah pula akan dihadiri oleh seluruh pegawai Pemkot Makassar serta organisasi masyarakat dan majelis taklim, ucap Yasir. Maulid Nabi Besar Muhammad ini, kata M. Yasir, untuk memperingati kelahiran Nabi sekaligus meneladani sifat-sifat Rasulullah. Tetapi satu yang perlu kita ingat bersama, jangan beranggapan bahwa Maulid ini euforia, memperebutkan telur dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengatakan seluruh OPD akan terlibat di kegiatan ini. Mereka akan menyumbangkan bakul-bakul atau telur pada acara Maulid tersebut. Bakul-bakul tersebut akan disalurkan ke panti asuhan agar bisa dinikmati oleh kaum duafa. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat edaran ke satuan perangkat daerah, ormas Islam, hingga majelis taklim. Dari Makassar, Tribuners, kita beralih ke Pangkajende Kepulauan. Di sini terlampir pada halaman 6 terkait pengumuman publikasi visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024. Pasangan calon pertama ada Haji Muhammad Yusran Lalogau bersama dengan Dr. Andes Abdul Rahman Asagaf, dengan visi mewujudkan pangkep yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, terampil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, misi dari pasangan calon ini, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelektual, kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai nilai-nilai keagamaan.
Yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, efektif, responsif, dan terpercaya. Yang terakhir, meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dokumen visi misi dan program pasangan calon dapat Tribuners scan pada barcode yang telah tertera pada halaman 6 kali ini. Pasangan selanjutnya ada Dr. Andi Nuswarata dengan Muhammad Sofyan Rasak, dengan visi mewujudkan Kabupaten Pangkep yang sehat, maju, dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya misinya, peningkatan infrastruktur, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses antar wilayah. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi lokal, mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil dan menengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan berkualitas, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan melalui pembangunan fasilitas yang memadai dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan. Selanjutnya, peningkatan pelayanan publik, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dengan pelayanan publik yang tepat, cepat, dan ramah. Selanjutnya, pelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pasangan calon terakhir ada Andi Muhammad Hairul Akbar dan Amiruddin dengan visi masyarakat Kabupaten Pangkep maju dan sejahtera melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua, membangun infrastruktur untuk pendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, Tribuners, pada halaman 6 ini juga tertera berita narkoba senilai 1,5 miliar rupiah dimusnahkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti sabu seberat 1,5 kg atau 1,1 kg. Pemusnahan berlangsung di Aula Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani Makassar pada Selasa 17 September 2024. Sebelum dimusnahkan, barang bukti lebih dahulu diperiksa oleh petugas bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. Mulai dari pengecekan segel, jumlah barang bukti, dan kandungan narkotika pada barang bukti diperiksa. Setelah dipastikan jumlah dan kandungan narkotika pada sabu tersebut, pemusnahan pun dilakukan, yaitu dengan cara memasukkan barang bukti sabu ke dalam blender, lalu dicampur air. Setelah itu hasil blender sabu tersebut dimasukkan ke dalam ember, lalu dicampurkan dengan cairan pembersih lantai dan dibuang ke dalam kloset toilet. Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Lulik Febiantara mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan sebulan terakhir. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan di wilayah Kota Besar Makassar. Dengan adanya pengungkapan dan pemusnahan barang bukti itu, Kompol Lulik menyebut telah menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh narkotika sebanyak 6.000 jiwa. Jika dirupiahkan, taksiran barang bukti dimusnahkan sejumlah 1,5 miliar rupiah. Adapun jumlah tersangka dalam peredaran barang haram itu sebanyak 3 orang. Jadi 3 tersangka, ada beberapa yang statusnya sebagai buruh dan juga pekerja swasta, ungkapnya.
Diketahui sepanjang Januari hingga September 2024, Satres Narkoba Polrestabes Makassar telah mengungkap 365 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 548 orang. Dari halaman 6 Tribuners kita beralih ke halaman 8 pada rubrik Tribun Politik. Terkait pilkada serentak yang dilaksanakan juga di Sulawesi Selatan, Dani Pomanto sasar kawasan Maminasata, tempat roadshow usai cuti sebagai Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar Dani Pomanto pamit kepada seluruh pegawai Pemkot Makassar mulai pekan depan hingga 2 bulan ke depan. Ia cuti untuk mengikuti tahapan pemilihan Gubernur Sulsel 2024. Saya pamit 2 bulan untuk ikut pilkada serentak. Insya Allah saya masuk kembali pada 22 November. Jadi jaga demokrasi, jaga Makassar, jaga kinerja, jaga PAD, jaga kota yang kita cintai ini, kata Dani Pomanto pada sela-sela upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Karebosi pada Selasa 17 September 2024. Saat cuti nanti, Dani akan melakukan roadshow ke daerah kawasan yang pertama akan dijelajahi adalah Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Kemudian Dani menyampaikan dirinya memiliki potensi besar di wilayah selatan Sulsel. Itulah yang menjadi salah satu alasan Wali Kota Makassar 2 periode ini menjadikan Maminasata sebagai target awal berkampanye. Langsung ke Maminasata, kan saya di sini perwakilan bagian selatan, ucap Dani Pomanto saat diwawancarai di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Makassar. Sebagai representasi atau perwakilan dari wilayah selatan Sulawesi Selatan, Dani berharap mendapat dukungan yang kuat termasuk dari jajaran Dani Pomanto yang berada di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan juga Sinjai. Apalagi akhir-akhir ini banyak masyarakat dari daerah yang ramai-ramai datang menyatakan dukungan untuk di Pilgub Sulsel 2024. Usai menyapu bersih wilayah selatan, Dani akan turun ke daerah lainnya termasuk utara, timur, dan barat Sulawesi Selatan. Hitung-hitungnya seperti itu dan kenyataan sekarang tim-tim kita, tapi bukan berarti di utara kita lemah, ujar Dani. Bisa dilihat di rumah itu setiap hari tumpah itu dari berbagai penjuru Sulsel. Dari Toraja datang ke rumah kemudian balik lagi dan itu perjuangan yang tidak gampang. Dengan puluhan orang yang datang saya melihat ada semangat rakyat untuk mengkonsolidasikan diri dalam proses politik. Kalau sudah rakyat yang konsolidasi, insya Allah menang, sambungnya. Kemudian Dani Pomanto berharap bisa husnul khotimah. Dani Pomanto berharap bisa mengakhiri masa jabatan di Pemkot Makassar dengan husnul khotimah atau akhir yang baik. Saya ingin berbuat baik dan sebaiknya. Kemarin saya memberikan SK kepada P3K yang hampir 5.000 orang dan alhamdulillah itu kebahagiaan yang saya miliki. Dani bercerita saat awal masuk di Pemkot Makassar banyak hal yang begitu memprihatinkan, utamanya terkait kesejahteraan pegawai. Dani mengaku sedih saat insentif tenaga kontrak hanya Rp300.000 per bulan. RT RW hanya digaji Rp75.000. Pada saat itu kita memang tidak bisa bikin apa-apa karena PAD kita sangat minim. Lantas kemudian kita sama-sama bertekad tingkatkan PAD karena itulah kinerja terbaik yang diukur dari semua akumulasi kerja-kerja pemerintahan daerah, yaitu kemampuan kita menghasilkan produktif untuk membangun kota kita. Alhamdulillah, akhir masa jabatan kita capai Rp1,3 triliun, paparnya. Kemudian Tribuners, berita lain dari halaman 8 ini maksud kami, ada 21 polisi kawal calon gubernur Sulsel. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi
menjamin keamanan setiap calon gubernur dan wakil gubernur pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Jaminan keamanan itu disampaikan Irjen Pol Andi Rian saat menjadi narasumber diskusi forum dosen di kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Kecamatan Mamajang, Makassar. Diskusi mengusung tema pemilu serentak damai dan jaminan keamanan bagi penyelenggara dan pers, dipandu oleh Ketua Forum Dosen Makassar Profesor Andi Suryadi Culla. Dalam diskusi itu hadir juga Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli sebagai pembicara. Selain itu juga hadir Ketua Pewarta Foto Indonesia Iqbal Lubis dan Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Sulawesi Selatan Hajriana Ashadi. Irjen Pol Andi R. Jayadi dalam paparannya mengaku telah menyiapkan pengawasan khusus ke para kontestan pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pada perhelatan Pilkada 2024 ini ada 2 pasangan kandidat yang bakal bertarung, yaitu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi dan Muhammad Ramdan Powanto bersama dengan Azhar Arsyad. Jadi total personel yang disiapkan Polda Sulsel untuk kedua paslon tersebut sebanyak 84 orang. Khusus penyelenggara lanjut Andi Rian, masing-masing disiapkan 6 personel. Untuk Ketua KPU Sulsel kita siapkan 6 personel, begitu juga dengan Ketua Bawaslu kita siapkan 6 personel. Jadi untuk paslon, kandidat, dan penyelenggara kita siapkan total 96 personel. Sementara untuk di tingkat kabupaten, kata Andi Rian, masing-masing ditentukan oleh Polres jajaran. Penyerahan pengawalan oleh Polda Sulsel kepada para paslon dan penyelenggara itu rencananya dilakukan pada 24 September 2024 mendatang. Selanjutnya Tribuners, pada halaman 8 ini juga ada berita terkait Rizal Tahir dan Ahmad Syarifuddin ajukan sengketa pilkada. Ini dari Pilkada Palopo atau Pilwalkot Palopo Tribuners. Pasangan Rizal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Bawaslu Palopo pada Selasa 17 September 2024 ini buntut dari ditolaknya berkas ataupun juga administrasi dari calon ini pada pengumuman kemarin oleh KPU Palopo. KPU Palopo dianggap keliru membaca dan menerjemahkan PKPU 8 tahun 2024 tentang verifikasi. Pengajuan itu diusulkan menyusul adanya putusan dari KPU Palopo yang menyatakan pasangan Rizal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi di Pilwali Palopo 2024. Sementara 3 pasangan bakal calon lainnya yakni Rahmat Masri Bandaso dan juga Andi Tenri Karta, kemudian Putri Daka Haidir Basir serta Farid Kasim Judas bersama dengan Nur Haini dinyatakan memenuhi syarat. Farid mengajukan permohonan sengketa proses pilkada yang dilakukan oleh KPU Palopo terkait tahapan verifikasi administrasi pasangan bakal calon wali kota. KPU Palopo keliru dalam menerjemahkan PKPU 8 tahun 2024 tentang verifikasi. Ketika KPU ragu, mereka harus melakukan klarifikasi kepada partai pengusung. Kalau tidak cukup, maka klarifikasi ke pasangan calon. Kalau dirasa belum cukup, baru dilakukan klarifikasi kepada lembaga atau instansi yang berwenang. Farid mengatakan, mereka tidak menemukan keadaan itu dilakukan KPU Palopo. KPU Palopo langsung loncat mengkonfirmasi instansi yang berwenang. Secara prosedur itu tidak boleh karena ada hak partai pengusung dan juga yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terkait situasi tersebut, sambungnya. Setelah menyerahkan sejumlah dokumen pengajuan permohonan sengketa terhadap pemilihan ke Bawaslu, pasangan bakal calon wali kota Palopo yakni Rizal dan juga Ahmad menunggu informasi dari Bawaslu terkait jadwal pelaksanaan mediasi. Menerima permohonan tersebut,
Ketua Bawaslu Palopo, Hairana Parenregi, menyampaikan pihaknya akan memeriksa dokumen permohonan terlebih dahulu. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat, Bawaslu akan melakukan mediasi antara pemohon dan KPU. Sesuai regulasi yang ada, 3 hari setelah penetapan di KPU, pihak yang merasa dirugikan olehnya melakukan pengajuan permohonan sengketa proses ke Bawaslu. Ketika semua dokumen permohonan memenuhi syarat, akan kami registrasi dan lakukan musyawarah tertutup atau mediasi, ujar Hairana. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin mendapatkan ataupun juga membaca koran Tribun Timur secara lengkap, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Untuk berlangganan koran Tribun Timur 1 bulan 1 tahun, kemudian 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411811550 atau juga WhatsApp dan SMS untuk mendapatkan Tribun Family Card di 081141355555. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Tribun X untuk mendapatkan informasi dan juga berita terupdate lainnya. Tribuners juga jangan lupa untuk menyaksikan program dan berita menarik yang tersaji dalam kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan sekian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Saya Ilu Devi Sania dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.